Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan demo website dari Decision Support System untuk pemilihan CEO baru menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Nah, pada tampilan berikut merupakan tampilan utama dari website, dan untuk pada bagian atas atau bagian navigasi, terdapat halaman untuk home, theme, kriteria, alternatif, comparison of kriteria, comparison of alternative, ranking, dan yang terakhir ada conclusion. Nah, kemudian pada bagian sini ada tombol next yang akan membawa kita ke halaman berikutnya. Nah, perkenalkan juga untuk anggota tim dari kelompok 9, yang pertama ada Salsabila Septiani dengan NIM akhir 044, ada M. Zidan Ramadan dengan NIM akhir 046, ada Lara Iba Iftitah Hamada dengan NIM akhir 074, dan yang terakhir ada Syahla Muti Huwaida dengan NIM akhir 104. Nah, pada bagian halaman kriteria ini akan digunakan untuk memasukkan kriteria-kriteria yang akan digunakan dalam pemilihan CEO. Nah, untuk fitur-fiturnya ada edit, delete, add, di mana edit untuk mengedit, delete untuk menghapus, dan add untuk menambahkan kriteria baru. Nah, sebelumnya, di sini kami akan menggunakan studi kasus dari perusahaan BP, di mana pada September 2023 lalu, perusahaan tersebut merilis artikel tentang 3 kandidat internal yang akan menggantikan CEO mereka. Nah, jadi pada saat itu perusahaan BP ingin mengganti CEO mereka karena terdapat skandal tentang CEO terakhir mereka. Nah, untuk kriteria dari perusahaan BP sendiri, sebenarnya perusahaan tersebut belum pernah merilis kriteria resmi yang digunakan dalam pemilihan CEO-nya. Nah, maka dari itu kami menggunakan sumber-sumber yang terpercaya seperti tentang kriteria standar industri, berita terbaru tentang BP, atau juga tentang beberapa informasi dari CEO sebelumnya. Nah, kami mendapati bahwa kriteria yang digunakan ada 4, yaitu kepemimpinan, pengalaman, pemahaman, dan komitmen. Nah, langsung saja kita inputkan. Di sini kita yang pertama akan mengedit pada bagian sini. Yang pertama ada kepemimpinan, kemudian kita akan update. Selanjutnya kita tambahkan yang baru, yaitu pemahaman. Kemudian kita akan menambahkan pengalaman. Dan yang terakhir kita akan menambahkan komitmen. Nah, penjelasan terkait kriteria ini yang pertama tentang kepemimpinan, yaitu seorang kandidat harus memiliki pengalaman kepemimpinan yang kuat dan fokus pada kinerja perusahaan. Yang kedua ada pemahaman, jadi seorang kandidat harus memiliki pemahaman tentang peluang dan tantangan dalam transisi energi, atau juga pemahaman tentang industri minyak dan gas. Kemudian ada pengalaman, yaitu kandidat harus memiliki pengalaman kerja di BP, pengalaman kerja di industri minyak dan gas, terutama pengalaman dari kepemimpinan tadi juga menjadi poin yang penting. Dan yang terakhir ada komitmen, yaitu kandidat harus mendukung strategi BP dalam bertransformasi dari perusahaan minyak internasional menjadi perusahaan energi terintegrasi. Selanjutnya kita akan next ke halaman alternatif. Nah, pada halaman alternatif ini digunakan untuk memasukkan nama-nama calon atau kandidat dari CEO yang akan dipilih. Fiturnya bersama dengan yang halaman kriteria tadi, ada edit, delete, dan add. Nah, berdasarkan artikel dari perusahaan BP yang sebelumnya tadi saya bahas, terdapat 3 calon dari perusahaan BP.
Jadi langsung saja kita masukkan di sini. Yang pertama ada Murray-Hausen clause. Kemudian ada Carol Howley. Yang terakhir ada Emma Delaney. Nah, ketiga calon ini merupakan uh, kandidat internal perusahaan yang sudah dipilih dari perusahaan BP. Mungkin secara singkat terkait calon-calon kandidat CEO ini, yang pertama ada Murray Auchincloss. Beliau saat ini menjabat sebagai CEO sementara dan sebelumnya beliau pernah menjadi CFO dari perusahaan BP. Yang kedua ada Carol Howley yang merupakan seorang yang menjabat sebagai EVP Trading dan Shipping. Dan yang ketiga ada Emma Delaney yang menjabat sebagai EVP Customers and Products. Dan untuk Carol dan Emma sendiri, apabila terpilih menjadi calon CEO baru ini, mereka berdua akan menjadi CEO wanita pertama dari perusahaan BP. Next. Berikut ini saya akan menjelaskan halaman perbandingan kriteria. Halaman ini, pengguna diinstruksikan untuk memilih kriteria mana yang dianggap lebih baik dengan menekan tombol poin bulat ini. Lalu, jika sudah, diisi nilai perbandingannya dari skala 1 sampai 9 untuk menentukan bobot atau tingkat kepentingan dari setiap kriteria pemilihan. Kami mengisi nilai perbandingan berdasarkan data-data yang telah kami kumpulkan dari tiap-tiap kriteria dan calon CEO pada perusahaan BP. Setelah selesai, tekan tombol submit untuk lanjut ke tahap berikutnya. Pada halaman ini terdapat matriks nilai perbandingan berpasangan. Matriks ini menampilkan gambaran pembobotan dari data yang telah diinput sebelumnya. Nah, di sini untuk perbandingan yang bernilai 1 berarti memiliki tingkat perbandingan yang sama besarnya. Lalu untuk nilai yang lebih besar dari 1, kita ambil contoh pengalaman dengan kepemimpinan. Nilai perbandingannya 2, yang berarti pengalaman memiliki tingkat kepentingan kriteria 2 kali lebih besar dari kepemimpinan. Sebaliknya, dengan nilai yang di bawah 1 atau lebih kecil dari 1, kita ambil contoh kepemimpinan dengan pengalaman. Nilai perbandingannya 0,5 berarti tingkat kriteria kepemimpinan 2 kali lebih kecil daripada kriteria pengalaman. Lalu ditampilkan juga matriks nilai kriterianya. Matriks nilai kriteria ini telah dihitung sesuai dengan rumus AHP dan didapati priority factor untuk setiap perbandingan-perbandingannya. Didapati juga prinsip eigenvektor 4,18, konsistensi indeks 0,06, dan konsistensi rasio 7,02%. Dengan konsistensi indeks yang kecil dan konsistensi rasio yang kurang dari 0,1 atau 10%, maka perbandingan ini dianggap konsisten. Lalu kita dapat menekan tombol lanjut untuk ke tahap berikutnya. Baiklah, kita masuk ke perbandingan alternatif, yaitu di mana kita akan membandingkan masing-masing alternatif terhadap 4 kriteria, di mana kita akan membandingkan alternatif itu berdasarkan kriteria yang pertama, yaitu kepemimpinan, di mana pada laman ini terdapat daftar perbandingan pasangan alternatif dalam konteks kriteria kepemimpinan, di mana setiap alternatif yang dipilih akan disorot bullet point dan alternatif yang tidak dipilih akan menjadi lingkaran kosong.
di mana pengguna diminta untuk memberikan nilai perbandingan antar pasangan alternatif ini dalam konteks kriteria kepemimpinan. Terdapat 3 kolom input nilai perbandingan pada bagian kanan alternatif. Kolom D ini diisi dengan nilai atau bobot pada masing-masing alternatif. Pengguna dapat memodifikasi nilai-nilai ini sesuai dengan penilaian terhadap setiap pasangan alternatif dalam konteks kriteria kepemimpinan. Kemudian, terdapat tombol submit yang berfungsi untuk mengirim penilaian perbandingan alternatif setelah selesai mengisi nilai-nilai perbandingan. Proses ini dilakukan untuk menentukan bobot dan prioritas masing-masing alternatif calon CEO berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dalam metode analitik hierarki proses. Untuk menilai perbandingan dari ketiga calon kandidat CEO, kita akan melihat masing-masing background dari masing-masing CEO tersebut. Di mana berdasarkan artikel yang tadi telah dibaca, bahwa Murray Auchincloss memiliki keunggulan dalam kepemimpinan karena pengalamannya sebagai CFO dan perannya dalam kepemimpinan perusahaan. Di mana Carol Howey sebagai FVP Trading and Shipping di perusahaan BP, di mana Carol memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri energi dan telah memegang berbagai peran kepemimpinan, termasuk COO untuk Integrated Supply and Trading. Terakhir ada Emma Delany sebagai FVP Customer and Products. Emma telah menghabiskan 28 tahun bekerja di perusahaan BP dan memiliki pengalaman kepemimpinan yang bagus. Nah, dari informasi tersebut bisa kita urutkan alternatifnya, yaitu di mana posisi pertama itu didahulin untuk Murray Auchincloss untuk kepemimpinan, lalu diikuti dengan Carol Howley, dan terakhir yaitu Emma Delany. Nah, di sini untuk nilai perbandingan itu bebas ya, bersifat tergantung dari perusahaan tersebut. Nah, di mana kalau berdasarkan artikel tersebut kita menilai bahwa Murray Auchincloss lah yang pantas di kriteria kepemimpinan ini, lalu diikuti dengan Carol Howley dan Emma Delany. Nah, untuk yang bagian pertama ini, Murray Auchincloss dengan Carol Howley, kita memberi nilai perbandingan 3 karena tidak jauh terpaut di bidang kepemimpinan. Namun untuk Murray Auchincloss dengan Emma Delany itu terpaut 2 kali dengan Carol Howley, sehingga kita bikin nilai perbandingannya itu 5. Lalu untuk Carol Howley sama Emma Delany itu tidak berbeda jauh, yaitu dibikin nilai perbandingan 2. Jadi untuk Murray Auchincloss sama Carol Howley 3, lalu Murray Auchincloss Emma Delany itu 5, dan Carol Howley Emma Delany 2. Kita pencet submit dan akan keluar matriks perbandingan berpasangan dan matriks nilai kriteria. Bisa kita lihat di sini untuk kriteria perbandingan berpasangan dengan dirinya sendiri akan bernilai 1. Lalu untuk Murray Auchincloss sama Carol Howley itu bernilai 3 seperti sudah diisi sebelumnya. Lalu Murray Auchincloss dengan Emma Delany sebanyak 5, terpaut 2 kali dari Carol Howley seperti yang sudah diisikan sebelumnya. Lalu untuk Carol Howley dengan Murray Auchincloss itu kita 1 dari Murray Auchincloss lalu dibagi dengan 3 dari Murray Auchincloss banding dengan Carol Howley, sehingga didapat dari 0,33, itu 1/3. Lalu untuk Carol Howley dengan dirinya sendiri bernilai 1, lalu Carol Howley dengan Emma Delany itu diisi dengan 2 seperti yang telah diisi sebelumnya. Lalu untuk Emma Delany itu dengan Murray Auchincloss itu 0,2 didapat dari 1/5 dari Murray Auchincloss dengan Emma Delany itu. Lalu untuk Emma Delany dengan Carol Howley itu 1 dibagi dengan 2. Lalu untuk Emma Delany dengan dirinya sendiri itu bernilai 1. Lalu kita jumlahkan, didapat dengan jumlah dari kolom dari Murray Auchincloss sebanyak 1,5, 33333. Lalu ada kolom Carol Howley berjumlah 4,5 dan kolom Emma Delany berjumlah 8. Baiklah, kita masuk ke matriks nilai kriteria, di mana di sini menormalisasikan nilainya, di mana cara mendapatkan nilai dari 0,65217 ini dari nilai dari Murray Auchincloss dengan dirinya sendiri itu dibagi dengan jumlah dari kolom Murray Auchincloss. Jadi 1 dibagi dengan 1,53333 sehingga didapat nilai 0,65217. Dan untuk Carol Howley dengan Murray Auchincloss itu
0,33333 dibagi dengan jumlahnya 1,53333 didapat 0,21739 dan seterusnya. Didapat lalu dari hasil tersebut kita jumlahkan baris Murray Auchincloss, didapat jumlah sebesar 1,94384. Lalu untuk baris Carroll Hawley didapat 0,68961. Lalu kita masuk untuk Emma Delany didapat jumlah yaitu sebesar 0,3665. Untuk priority factor sendiri didapat dari jumlah dari 3 baris ini yaitu Murray Auchincloss, Carroll Hawley, Emma Delaney itu 1,94384, 0,68961, 0,36655 dikalikan dengan 1 per banyaknya alternatif yaitu 3. Jadi 1,94384 dikalikan 1/3 didapat 0,64795. Lalu 0,68961 dikalikan dengan 1/3 didapatkan hasil yaitu 0,22987. Lalu 0,36655 dikalikan dengan 1/3 didapatkan 0,12218. Lalu untuk nilai prinsip eigenvektor sendiri didapat dari jumlah dari matriks perbandingan berpasangan bebas dari kolom maupun baris, lalu dikalikan dengan priority vektornya. Lalu hasilnya itu dijumlahkan, lalu didapatlah nilai prinsip eigenvektor. Di sini didapat 3,00539. Lalu untuk konsistensi indeksnya itu hasilnya didapat dari nilai prinsip eigenvektor dikurangi dengan banyaknya alternatif per banyaknya alternatif dikurangi dengan 1, sehingga didapat hasil konsistensi indeksnya itu di 0,0027. Untuk konsistensi rasionya sendiri didapat 0,47%. Di mana nilai dari konsistensi rasionya sendiri itu didapat dari nilai konsistensi indeks dibagi dengan RI-nya, di mana RI sini matriksnya itu 3x3 sehingga nilai matriks 3x3 itu 0,58. Jadi 0,0027 dibagi 0,58 didapatlah nilai konsistensi rasio itu 0,47%, di mana nilainya itu kurang dari 10%, yang berarti nilainya itu konsisten sehingga nilai priority vector bisa digunakan. Lalu kita klik lanjut. Oke, kita masuk ke perbandingan alternatif untuk kriteria pengalaman. Nah, ini fitur-fiturnya sama ya seperti sebelumnya, di mana kita akan membandingkan alternatif berdasarkan kriteria pengalaman, dan di sini terdapat nilai perbandingannya. Nah, kita lihat dari background masing-masing 3 kriteria calon dari kita lihat dari background dari 3 alternatif yaitu Murray Auchincloss, lalu Emma Delany sama Carroll Hawley terkait dengan kriteria pengalaman. Berdasarkan informasi yang didapatkan, di mana Murray Auchincloss tampaknya memiliki pengalaman terluas dan paling beragam di perusahaan BP yang mencakup peran strategis dan keuangan di tingkat tinggi dalam perusahaan. Dia telah bekerja di berbagai bidang termasuk keuangan, pengembangan bisnis, dan manajemen kinerja, serta menjabat sebagai CFO dan Kepala Staf CEO BP, di mana untuk Carroll Hawley dengan lebih dari 20 tahun pengalaman di industri energi telah memegang peran penting seperti COO untuk Integrated Supply dan Trading, serta Kepala Kantor Kepala Eksekutif Group. Untuk Emma Delany sendiri memiliki 26 tahun berpengalaman di perusahaan BP, telah memimpin bisnis convenience dan mobility yang memberikan pengembalian rekor dan bertujuan untuk mengandalkan pendapatan tahun 2019 menjadi 9 hingga ke 10 miliar US dollar pada tahun 2030, serta memegang berbagai peran secara global di sektor hulu dan hilir. Nah, dari sini bisa kita simpulkan urutan terbaik berdasarkan kriteria pengalaman itu dimulai dari Murray Auchincloss, lalu diikuti dengan Carroll Hawley dan Emma Delany. Untuk nilai perbandingannya itu bisa kita lihat di sini bahwa untuk perbandingan Murray Auchincloss dengan Carroll Hawley itu bernilai 3, ya beda tipis
tipis. Lalu untuk Murray Auchincloss sama Emma Delaney jauh lebih di atas perbandingan Murray Auchincloss dengan Carol Howley, yaitu sebanyak 4. Lalu untuk Carol Howley dengan Emma Delaney itu sebanyak 2. Jadi nilai perbandingan itu 3, 4, 2. Oke. Lalu kita klik submit. Di sini kita bisa lihat untuk matriks perbandingan berpasangan sama seperti sebelumnya ya untuk cara menghitungnya, dimana untuk masing-masing kriteria dibandingkan masing-masing alternatif dibandingkan sama dirinya sendiri itu bernilai 1. Lalu untuk Murray Auchincloss sama Carol Howley tadi diberi nilai perbandingannya 3. Lalu untuk Murray Auchincloss sama Emma Delaney diberi perbandingannya itu 4. Lalu untuk Carol Howley dengan Murray Auchincloss itu didapat 0,33333 itu dari 1 dibandingkan dengan 3, didapatkan hasil 0,3333. Lalu untuk Emma Delaney dibandingkan Murray Auchincloss itu 1 dibandingkan dengan 4 hingga dapat 0,25. Lalu untuk Emma Delaney dengan Carol Howley 1 dibandingkan dengan 2 sehingga dapat 0,5. Nah ini sama seperti sebelumnya ya. Yang ini juga Carol Howley dengan Emma Delaney itu udah diisi nilai perbandingan sebelumnya. Lalu kita jumlahkan didapat kolom dari Murray Auchincloss itu berjumlah 1,583333. Lalu untuk Carol Howley berjumlah 4,5. Lalu untuk Emma Delaney, kolom Emma Delaney berjumlah 7. Lalu kita masuk ke matriks nilai kriterianya, di mana ya sama seperti sebelumnya dilakukan normalisasi, yaitu kolom dari baris sama kolom dari Murray Auchincloss yaitu bernilai 1 itu dibandingkan dengan jumlah kolom dari Murray Auchincloss 1 dibagi dengan 1,58333 sehingga didapat 0,63158. Lalu untuk Carol Howley dengan Murray Auchincloss 0,33333 dibagi dengan 1,58333 didapat 0,21053 dan seterusnya. Sehingga didapatkan jumlah dari baris Murray Auchincloss itu sebanyak 1,86967. Lalu untuk Carol Howley itu sebanyak 0,71846. Lalu untuk Emma Delaney itu didapat 0,41186. Kita masuk ke untuk priority factornya sendiri didapat dari jumlah baris dari ini Murray Auchincloss, Carol Howley dan Emma Delaney itu 1,86967, 0,71846, 0,41186 dikalikan dengan 1 per banyaknya jumlah alternatif yaitu 3. Jadi di sini 1,86967 dikalikan dengan 1 per 3 didapatkan 0,62322. Lalu 0,71846 dikalikan dengan 1 per 3 dapat nilai 0,23949. Lalu 0,41186 dikalikan dengan 1 per 3 didapat 0,13729. Lalu untuk nilai dari prinsip eigenvektor didapat dari jumlah dari matriks perbandingan berpasangan bebas dari maupun kolom ataupun baris. Lalu dikalikan dengan priority factornya, di mana habis dikalikan dijumlahkan semuanya. Didapatlah nilai prinsip eigenvektornya sebanyak 3,02548. Nah, untuk konsistensi indeksnya sendiri didapat dari nilai dari prinsip eigenvektor dikurangi dengan banyaknya alternatif yaitu 3 per banyaknya alternatif dikurangi 1. Didapatlah hasil konsistensi indeksnya itu 0,01274. Lalu yang terakhir itu konsistensi rasionya itu didapat sebesar 0,2%, di mana jumlah ini didapat dari nilai konsistensi indeks dibagi dengan RI-nya, di mana RI-nya itu matriksnya 3x3. Di mana matriks 3 itu bernilai 0,58, jadi 0,01274 dibagi dengan 0,58 didapatlah konsistensi rasio 2,2%. Yang berarti nilai dalam matriks ini kurang dari 10%, 0,1 sehingga nilainya itu konsisten dan nilai dari priority factor bisa digunakan. Lalu di sini kita klik lanjut. Baiklah, kita masuk ke perbandingan alternatif untuk kriteria komitmen, itu yang kriteria ketiga. Di mana sama juga seperti sebelumnya untuk fitur sama nilai perbandingannya. Dimana kita lihat terlebih dahulu masing-masing background dari
masing-masing kandidat untuk kriteria komitmen. Berdasarkan informasi yang didapat, Murray Auchincloss itu yang menonjol sebagai kandidat dengan komitmen terkuat terhadap strategi dan tujuan dari perusahaan BP, terutama dalam perannya yang strategis dalam transformasi perusahaan menjadi perusahaan energi terintegrasi. Lalu Carol Howley menunjukkan komitmennya melalui kepemimpinan dalam inisiatif dekarbonisasi dan proyek-proyek yang mendukung ambisi perusahaan BP untuk mencapai net zero, sementara Emma Delany telah memimpin perubahan organisasi yang signifikan di grup bisnis pelanggan dan produk dengan fokus pada pelanggan dan produk sebagai kunci untuk masa depan energi. Meskipun ketiganya memiliki komitmen yang kuat terhadap strategi perusahaan, Murray Auchincloss dianggap memiliki keunggulan karena perannya yang sangat strategis dan pengaruhnya yang luas di seluruh perusahaan BP. Diikuti dengan Carol Howley dengan pengalamannya dalam proyek-proyek dekarbonisasi. Lalu terakhir ada Emma Delany dengan fokusnya pada inovasi pelanggan dan produk. Jadi urutannya dari Murray Auchincloss, lalu Carol Howley, dan terakhir Emma Delany. Di sini diberi nilai perbandingan itu 3, 4, 1. Ya hampir sama seperti sebelumnya. Lalu kita klik submit. Baiklah, kita masuk ke matriks perbandingan berpasangan dan matriks nilai kriteria untuk kriteria komitmen. Di mana untuk matriks perbandingan berpasangan, di mana perbandingan berpasangan dengan dirinya sendiri itu bernilai 1. Untuk alternatif Murray Auchincloss dengan Carol Howley bernilai 3 yang telah diisi sama seperti sebelumnya. Lalu untuk Murray Auchincloss sama Emma Delany bernilai 4 yang sama telah diisi seperti sebelumnya. Lalu untuk Carol Howley dengan Murray Auchincloss bernilai 0,33333 didapat dari 1 dibagi dengan 3. Lalu untuk Carol Howley bernilai dengan 1 dengan dirinya sendiri. Lalu untuk Carol Howley dengan Emma Delany bernilai 1 yang telah diisi sama seperti sebelumnya. Lalu untuk Emma Delany dengan Murray Auchincloss itu bernilai 0,25 yang didapat dari 1 dibagi dengan 4. Lalu untuk Emma Delany dengan Carol Howley bernilai dengan 1 yang didapat dari 1 dibagi dengan 1. Lalu untuk Emma Delany dengan diri sendiri bernilai 1. Lalu kita jumlahkan masing-masing kolom dapat untuk kolom Murray Auchincloss bernilai 1,58333. Lalu untuk Carol Howley bernilai 5 dan Emma Delany bernilai 6. Selanjutnya kita masuk ke matriks nilai kriteria, yang mana sama seperti sebelumnya dilakukan normalisasi, dimana untuk kolom Murray Auchincloss dengan Murray Auchincloss itu dari matriks perbandingan pasangan 1 dibagi dengan jumlah kolom dari Murray Auchincloss dapat yaitu 1 dibagi dengan 1,58333 dapat 0,63158. Lalu untuk Carol Howley yang didapat untuk matriks nilai kriterianya itu 0,21053 itu dari 0,3333 dibagi dengan kolom dari Murray Auchincloss yaitu 1,58333 dan seterusnya. Lalu dijumlahkan barisnya didapat 1,89825. Lalu untuk Carol Howley 0,57719. Lalu untuk Emma Delany 0,52456 jumlahnya. Lalu kita masuk ke priority vektornya, di mana untuk mendapatkan nilai priority vektornya itu jumlahnya yang tadi didapat yang 3 tadi ini dikali dengan 1 per banyaknya alternatif, yaitu 1/3. Nah, didapat nilai priority vektor 0,63275, 0,1924, dan 0,17485. Lalu kita masuk ke untuk mendapatkan nilai prinsip eigenvektornya didapat dari prinsip eigenvektornya didapat dari jumlah dari matriks perbandingan berpasangan, bisa kolom ataupun baris, lalu dikalikan dengan priority vektornya. Lalu dijumlah sehingga didapat nilai 3,01296. Lalu untuk konsistensi indeksnya sendiri didapat dari prinsip eigenvektor dikurangi dengan banyaknya kriteria atau alternatif per banyaknya kriteria atau alternatif dikurangi dengan 1.
didapatlah hasil 0,00648. Jadi untuk prinsip eigenvektor tadi itu jumlah matriks perbandingan pasangan dikali dengan relatif vektornya lalu dijumlahkan. Oke, itu rumusnya. Untuk konsistensi rasionya didapat 1,12%, didapat dari nilai konsistensi indeks dibagi dengan RI-nya, di mana RI-nya ini merupakan nilai matriksnya itu berjumlah 3, di mana nilai matriks berjumlah 3 itu 0,58. Jadi 0,00648 dibagi dengan 0,58 didapat 1,12%, yang dimana nilainya itu kurang dari 10% atau 0,1, yang berarti nilainya itu konsisten sehingga nilai prediktif vektornya bisa digunakan. Lalu kita klik lanjut. Baiklah, kita masuk ke perbandingan alternatif untuk kriteria yang terakhir, yaitu pemahaman. Sama seperti sebelumnya, kita melihat latar belakang atau background dari masing-masing kandidat CEO terkait kriteria pemahaman. Berdasarkan informasi yang didapat, Murray Auchincloss tampaknya memiliki pemahaman terdalam tentang transisi energi di perusahaan BP, mana tercermin dalam perannya yang strategis dalam transformasi perusahaan. Carol Howley juga menunjukkan pemahaman yang kuat tentang dekarbonisasi industri melalui inisiatif perdagangan dan pengiriman. Lalu untuk Emma Delany, dengan fokusnya pada pelanggan dan produk, telah memimpin perubahan organisasi yang signifikan, menekankan pentingnya gas sebagai bahan bakar transisi. Meskipun ketiganya memiliki pemahaman yang mendalam tentang transisi energi, Murray Auchincloss dianggap memiliki keunggulan karena perannya yang sangat strategis dan pengaruhnya yang luas di seluruh perusahaan. Lalu diikuti dengan Carol Howley dengan pengalamannya dalam proyek-proyek dekarbonisasi, dan yang terakhir ada Emma Delany dengan fokusnya pada inovasi pelanggan dan produk. Di mana untuk nilai perbandingannya seperti berikut, 2, 3, 1. Oke, kita submit. Di sini terdapat matriks perbandingan berpasangan dan matriks nilai kriteria, di mana sama seperti sebelumnya, perbandingan berpasangan untuk dirinya sendiri itu bernilai dengan 1, lalu untuk alternatif Murray Auchincloss dengan Carol Howley bernilai dengan 2, sama seperti yang telah diisi sebelumnya. Lalu untuk Murray Auchincloss dengan Emma Delany bernilai 3, sama seperti nilai yang telah diisi sebelumnya. Lalu untuk Carol Howley dengan Murray Auchincloss bernilai 0,5 yang didapat dari 1 dibagi dengan 2, dapat 0,5. Lalu untuk Carol Howley dengan dirinya sendiri bernilai 1. Lalu Carol Howley dengan Emma Delany bernilai 1 yang telah diisi dengan nilai sebelumnya. Lalu untuk Emma Delany dengan Murray Auchincloss bernilai 0,33333 didapat dari 1 dibagi dengan 3. Lalu untuk Emma Delany dengan Carol Howley bernilai dengan 1, yaitu 1 dibagi dengan 1. Lalu untuk Emma Delany dengan dirinya sendiri bernilai dengan 1. Lalu kita jumlahkan masing-masing kolom sehingga untuk Murray Auchincloss kolom Murray Auchincloss didapat 1,83333, untuk Carol Howley berjumlah 4 dan Emma Delany bernilai 5. Lalu kita masuk ke matriks nilai kriteria, sama seperti sebelumnya dilakukan normalisasi pada nilai tersebut, di mana untuk Murray Auchincloss dengan dirinya sendiri bernilai 0,54545 didapat dari 1 dari matriks perbandingan pasangan 1 dibagi dengan jumlah dari Murray Auchincloss kolomnya, yaitu 1,83333 didapat hasil 0,54545. Lalu untuk Carol Howley dengan Murray Auchincloss untuk matriks nilai kriteria bernilai 0,27273 didapat dari nilai Carol Howley yaitu 0,5 dibagi dengan jumlah dari kolom matriks Murray Auchincloss 1,83333 sehingga didapat nilai 0,27273 dan seterusnya. Lalu dijumlahkan didapat masing-masing pada barisnya itu untuk Murray Auchincloss dapat 1,64545, lalu untuk Carol Howley 0,72273, dan terakhir yaitu Emma Delany berjumlah 0,63182. Lalu kita masuk ke priority vektornya, di mana nilai priority vektor didapat dari jumlah dari 3 nilai pada baris ini, lalu dikalikan dengan
1 per banyaknya alternatif, yaitu alternatifnya sebanyak 3. Sehingga untuk nilai yang pertama Murray-James clause yaitu 1,64545 dikali dengan 1/3 didapat 0,54848 dan 0,72273 dikali dengan 1/3 didapat 0,24091 dan 0,63182 dikalikan 1/3 didapat 0,21061. Lalu untuk prinsip eigenvektor didapat dari jumlah dari matriks perbandingan berpasangan bebas mau dari kolom ataupun baris, lalu dikalikan dengan nilai priority vektornya, lalu dijumlahkan sehingga didapat nilai prinsip eigenvektor yaitu sebanyak 3,02222. Lalu untuk konsistensi indeksnya didapat dari nilai dari prinsip eigenvektor dikurangi dengan banyaknya alternatif dikurangi dengan banyaknya alternatif dikurangi dengan 1, sehingga didapat konsistensi indeksnya itu 0,01111. Lalu yang terakhir yaitu konsisten rasio, di mana untuk konsistensi rasionya sendiri didapat 1,92%, yang didapat dari nilai dari konsistensi indeks dibagi dengan nilai RI-nya, di mana nilai RI-nya itu 0,58, itu matriksnya 3 ya. Sehingga didapat 1,92% yang dimana itu kurang dari 10%, yang artinya menandakan bahwa konsistensi rasionya itu konsisten, bernilai konsisten, sehingga nilai dari priority vektornya bisa digunakan. Lalu kita klik next, lanjut. Oke, selanjutnya pada halaman ranking terdapat tabel hasil perhitungan yang berisi priority vektor rata-rata pada masing-masing kriteria, yaitu ada kepemimpinan, pengalaman, komitmen, dan pemahaman. Kemudian terdapat alternatif CEO-nya, yaitu ada Murray, Carroll, dan Emma Delany, beserta nilai priority pada masing-masing kriterianya. Selanjutnya, diperlukan perhitungan total pada priority untuk mengetahui ranking dari masing-masing alternatif CEO-nya. Caranya yaitu, misalkan, untuk menghitung total pada Murray, berarti mengalihkan tiap priority vektor rata-rata dengan prioritinya, seperti 0,46 dikali dengan 0,64, ditambah 0,27 dikali dengan 0,62, dan seterusnya sehingga mendapatkan nilai total sebesar 0,627 atau sekitar 63%. Hal yang sama dilakukan pada alternatif Carroll dan Emma. Sehingga peringkat alternatif yang didapatkan yaitu Murray pada peringkat pertama dengan nilai total 63%, Carroll pada peringkat kedua dengan nilai total 23%, dan peringkat terakhir yaitu Emma dengan nilai total 14%. Kemudian, jika kita next, halaman ini menampilkan kesimpulan dari perhitungan perbandingan kriteria berdasarkan perbandingan alternatif yang telah dimasukkan. Dapat dilihat juga alternatif CEO yang terpilih, yaitu Murray. Kesimpulan dari sistem ini yaitu mempermudah penilaian dalam menentukan CEO yang cocok untuk perusahaan. Dan dengan penerapan metode AHP dalam penilaian menghasilkan penilaian yang lebih objektif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.